begini begitu berarti nggak ada Tuhan itu, mungkin begitu ya dalam pikiran mengapa ada di batang itu. Setiap saya doakan segala masalah saya ada jawabannya. Ya, jawabannya aku menjadi tenang, hati tenang, jadi sabar begitulah. Nah, itu pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya. Itu harapan saya. Setiap saya berdoa, tak bosan-bosan, terus. baik. Ya memang kenapa orang pas dalam permasalahan nggak berdoa, ya kembali sama dengan mereka tuh jadi suka mempersalahkan Tuhan. Karena mereka mempersalahkan Tuhan, doaku nggak dijawab. Tapi yang terutama saya doakan agar pendengaran saya dibuka Tuhan, biar mendengar, biar jelas semuanya. Saya tahu apa yang akan dipelajari, apa yang mau didengarkan. Saya jelas semua, akhirnya saya akan gembira, semangat. Tapi belum ada diberikan pendengaran yang baik itulah. Karena pada Bilangnya kalau orang bulan, karena udah bilang itu kan berapa kali berdua nggak dua ini jawab tanya. Jadi aku bilang lah, walaupun begitu kau, pokoknya kau berserah kepada Tuhan itu. Gimana aku berserah? Nggak aku dengar dia minta pendeta atau saudara-saudara. Kan kau tahunya kau membaca lebih apanya itu dalam pikiran daripada yang didengar itu. Aku bilang sama Pak Minggola, sabarlah kau, bilang sama dia. Tapi saya ingat Pokoknya sungguh-sungguh kau, aku bilang sama dia. kita harus melakukan segala kebenaran itu. Kalau tidak kita ada berat dendam atau sakit hati segala macamnya, dan termasuk dosa. Jangan seperti di sawah kan ada batas, dari batas itu ada pohon kelapa orang tinggi sekali, terus banyak buahnya, daunnya pun besar lah, berat lah, ditukar kayak sawah. Dia nggak mau bersihkan, saya bersihkan, saya sabar. Tuhan, tolong aku. Ku bersihkan semua, ku Rusak warnai. itu sudah keluar. Ya, Daunnya aku bikin kepada sawah saja saya juga yang cepat sampai begini. Jadi sabar saya tapi dalam dua juga Tuhan tolonglah saya begini di dalam sawah ini, berkatilah sawah saya saat ini, biar ada nanti aku memberikan sebagaimana yang saya tahu persembahan saya kepadamu. Itulah doa saya. kalau orang itu bersihkan hanya di daun-daunnya itu semua. Bapak ini, walaupun kalau orang itu nggak mau dibiarkan, di situnya orang itu udah dilihat, nggak mau membantu bapak ini. Tapi itulah kuasa doa itu ya, bisa membuat hati yang tenang. Walaupun ada masalah seperti itu yang terjadi, tapi Bapak diberikan kuasa ketenangan batin. Tapi seandainya Bapak nggak berdosa, rasa sulit dikendalikan. Emosi, marah, terkendali. Tapi kalau orang yang beriman
dengan doa yang sungguh-sungguh, dia bakal seperti Bapak. Nah, itulah. Nah, pertanyaannya, seandainya doa itu gak dijawab, apa yang bakal kita lakukan? Dari Matua gimana Matua? Apa yang Matua bakal lakuin sama Tuhan seandainya doa Matua itu gak dijawab oleh Tuhan? Hah? Ada kesabaran. Kesabaran. Dari mana? Seandainya doa itu gak dijawab oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan? Kesabaran lah. Karena kita kan yang meminta sifat menunggu. Ya. Itu walaupun nggak dikasih jawabannya, jadi apa kita buat? Kita yang meminta, kan? Sabarlah. Itulah yang menurut pendapat saya. Kalau kalian yang seandainya doa itu gak dijawab, pelajaran kita mengatakan bahwa doa itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sarana kita makatai Tuhan. Masih kalau kita makatai doa ibadah. Mau ada panggil doa Tuhan ini, mau sudah lusi, berarti sedang proses. Orang kita memilih. Berarti harusnya payment, tunggu, follow. Iya. Jadi kalau mau sosialisasi kalau pengikutnya, kita memaksa. Mungkin mau lihat nanti kita pengikutnya sombong kita, sinjam mata, macam positif lah. Tuhan di bawah doa maupun kita. Sebelum kita manggil gimana? Dia tahu apa keperluan kita, namun dia tetap mengatakan mintalah. Jadi intinya kalau belum diberikan kita harus bersabar, masih proses. Berarti kita jangan jujur berdoa. ya memang kalau doa itu ada 3 dia. Iya, tidak, nanti ya. Tapi di satu sisi juga ada bilang kalau doa tak dijawab itu kadang-kadang ada yang salah sama diri kita. Ada yang salah sama diri kita. Entah itu ada dosa kesayangan, kejahatan kesayangan yang nggak mau dihilangkan sama kita, ya. Kayak kita bisa bilang yang memutus hubungan kita dengan Allah itu adalah kejahatan kita. Kemudian seandainya doa itu terjawab, apakah kita masih bisa mengendalikan diri kita? Contohnya, saya minta mobil mewah. Ketika saya dapat mobil mewah itu, nanti itu saya bagaimana? Tuhan tahu nanti saya itu bagaimana. Makanya kalau nanti saya jadi orang yang sombong, seandainya saya sombong, maka Tuhan itu tidak akan menjawab doa saya. Ya, saya ambilnya seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa walaupun doa nggak dijawab, ya mungkin dari segi materi, ya materi lah kita lihat. Materi itu nggak kita bawa, ya, materi itu nggak dibawa. Tapi tubuh kita itu bisa diubahkan. Gitu. Makanya jadi Tuhan itu dibilang nggak ada rasa tangis, nggak ada sakit penyakit, ya kan? Hati sakit, telinga nggak bisa dengar, penderitaan, susah cari uang. Ya, harapan Tuhan itu bilang, Tuhan berkasih pengharapan bahwa semua itu akan berlalu. Ya. Seandainya doa kita di dunia ini tidak terjawab, di dunia yang baru nanti, di surga nanti, kita akan merasakan sukacita yang melebihi di bumi. Makanya hidup yang kita lakukan ketika kita hidup pada saat ini adalah melakukan hubungan kita dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena doa kita itu adalah penghubung kita dengan Tuhan. Seandainya kita nggak berdoa, nggak komunikasi sama Tuhan, sama seperti seorang pasangan yang jarang komunikasi, pada akhirnya pasangan itu akan pisah. Ya. Orang berumah tangga jarang komunikasi, akibatnya bisa bercerai. Ya. Kalau kita dengan Tuhan, Tuhan itu nggak pernah tinggalkan manusia. Ya. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan manusia.
tapi manusia itulah yang menjauh dari Tuhan. Kan? Manusia itu yang menjauh dari Tuhan. Nah, ada satu contoh juga di Alkitab pelajaran kita, namanya Elia. Bayangkan dia berdoa di tengah-tengah krisis. Yang dia lawan 400 orang ahli nujum, ahli sihir, yaitu imam-imam atau nabi-nabi yang pada saat itu menyembah dewa-dewa. Dia bisa mengalahkan itu. Bayangkan kalau kita hidup atau seperti Elia, bayangkan kita terancam nyawa kita oleh karena iman kita. Apa yang bakal kita lakukan? Imam Elia Nabi Elia dia berdoa. Dia berdoa sama Tuhan. 400 orang itu mengorbankan korban mereka, nggak ada satupun dewa mereka yang bisa menyentuh korban mereka. Tidak ada yang terbakar korban itu. Tapi ketika Elia mengangkat tangan dan berdoa, apa yang terjadi? Maka korban yang dipersembahkan itu langsung hangus. Ya, itulah beda bahasa Tuhan. Dan dikatakan Elia ini juga dia memiliki rasa takut. Ya. Sekarang dia udah di surga, tapi sebelum dia ke surga, tidak ada ujian iman. Dia takut, dia lemah, dia lapar, dia haus ketika dia mau melakukan perjalanan. Tapi selama 40 hari, 40 malam dia melakukan perjalanan, Tuhan berkuasa ketika dia mau berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya jadi Bapak Ibu yang benar Tuhan. Dalam keadaan kita krisis, dalam keadaan kita mengalami permasalahan, ya, yang kita lakukan adalah mencari Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan bahwa yang mengejutkan dari kisah ini adalah bahwa meskipun Elia jatuh dalam keputusasaan dan kekecewaan, Allah datang kepadanya dengan kelembutan dan perhatian, memberinya makanan dan air, cukup membuatnya bertahan 40 hari 40 malam. Dan ketika Allah menyatakan dirinya kepada Elia, itu terjadi dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dibilang kadang dalam hidup kita Allah menjawab dengan cara yang nyata dan kuat, dan kita merasa sangat dekat dengan Dia. Namun di dalam waktu kita goyah dan tergoda untuk menyerah, berpikir bahwa terlalu sulit untuk bersetia dalam kepada Allah. Kita mencari jawaban dari Allah dengan cara yang kita harapkan, tidak menyadari bahwa jalan dan pikirannya jauh lebih tinggi dari kita. Ketika datang masalah, dia tidak datang kepada Tuhan, padahal dia seorang Kristen. Dia datang kepada minuman keras. Ketika dia mengalami permasalahan dalam kehidupannya, dia melakukan hal yang salah dengan mengonsumsi narkoba. Dia beranggapan ketika dia mengonsumsi miras atau narkoba, dia akan merasakan ketenangan. Atau dia melakukan kekerasan di rumah tangganya, atau dia melakukan sesuatu kejahatan, tawuran, balap-balapan dan segala macam yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Kadang-kala kalau orang ada masalah juga dalam hidupnya, dia nggak langsung datang ke Tuhan, tapi dia cari orang lain untuk bercerita. Ya, memang saya bilang nggak salah ya, cerita sama orang yang kita percaya, meluapkan emosi kita sama sahabat kita kepada mereka memang